Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu ya. Masih dalam protokol COVID-19, masih tetap pakai masker dan tetap semangat belajar di rumah. Pertemuan kedua IPA kelas 9 tentang sistem reproduksi manusia. Masih dengan bab yang sama dengan Ibu, tapi kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan proses siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Mengidentifikasi berbagai penyakit sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Hanya dua yang kita pelajari hari ini dengan tujuan supaya kamu paham, maka kita ikuti petunjuk berikutnya. Apa sih pengertian dari menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan atau nama lainnya pregnagensi? Bagi kamu yang perempuan, terutama ya, tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi. Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Menstruasi dapat terjadi pada anak perempuan memasuki masa remaja. Jadi kalau belum remaja, belum bisa. Jika tidak terjadi menstruasi, maka di dalam tubuh kamu terjadi pembuahan yang dikenal dengan fertilisasi, sehingga terjadilah kehamilan atau nama lainnya pregnagensi. Semua proses tersebut dalam kehidupan pasti akan terjadi pada anak perempuan yang sudah menuju dewasa. Nah, untuk itu, marilah kita pahami istilah tersebut dengan melengkapi penjelasan dari lembar kerja siswa di bawah ini. Tetap semangat ya. Ayo kita ke sesi berikutnya. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, fase praovulasi atau yang nama lainnya adalah proliferasi. Kemudian fase ovulasi, kemudian fase peluruhan atau nama lainnya menstruasi. Bisa kamu lihat dimulai dari pembentukan fase praovulasi, inilah siklusnya. Jadi dimulai dari sel telur sampai berkembang matang, kemudian keluar dalam fase subur atau namanya fase ovulasi. Kemudian kalau tidak terjadi pembuahan, maka inilah namanya fase menstruasi, yaitu peluruhan selaput dinding rahim yang disertai dengan pendarahan. Kemudian apa yang disebut sebagai fase ovulasi? Fase di mana sel telur keluar dari tempatnya menuju ke saluran telur. Sebelum terjadi ovulasi, dikenal dengan istilah fase praovulasi. Nah, inilah peranan hormon-hormonnya dalam pembentukan fase praovulasi. Yang sangat berperan adalah hormon estrogen. Tapi ketika sudah terjadi ovulasi, terjadi penurunan, yang sangat berperan adalah hormon progesteron pada saat masa fase menstruasi. Kalau mau dihitung tentang tanggal, kapan terjadinya menstruasi pertama dan kapan terjadinya pada menstruasi kedua, itu di ujung tanggal ini. Ketika menstruasi pertama jatuh pada tanggal 5, ya, 0 sampai 5, maka menstruasi kedua jatuh pada tanggal 28. Tengah-tengahnya, yaitu tanggal 14 atau tanggal 15, itu adalah tanggal di mana masa subur atau nama lainnya fase ovulasi. Inilah siklus fertilisasi atau pembuahan. Yang kita tahu sudah kita pelajari di pertemuan pertama, ini namanya alat reproduksi wanita, ini bagian-bagiannya. Ovarium yang menghasilkan sel telur akan keluar menuju ke saluran telur atau namanya oviduct. Disinilah terjadinya siklus fertilisasi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka dia akan meluruh. Luruhan inilah akan menuju ke dinding rahim, kemudian keluar melalui vagina, itulah disebut menstruasi.
Tapi jika terdapat sperma di saluran telur, maka akan terjadi pembuahan. Pembuahan itu akan membentuk sebuah zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio tersebut akan berkembang dan menempel pada dinding rahim di sini selama usia kehamilan, 9 bulan 10 hari. Itulah yang disebut sebagai siklus fertilisasi. Siklus kehamilan atau nama lainnya pregnagensi. Pada proses kehamilan terjadi 3 tahapan perkembangan. Embrio yaitu pada perkembangan trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, inilah tahapan-tahapan perkembangannya pada minggu pertama, ya bulan pertama, 3 minggu pertama kehamilan, sampai 36 atau 41 minggu kehamilan terakhir. Perkembangannya seperti ini bisa kamu cocokkan sendiri di buku paketnya. Petunjuk pengerjaan tugas, bukalah buku paket IPA kelas 9 bab 1 halaman 22-41. Kamu akan lebih paham dan cocokkan materinya, gambarnya, lalu kamu baca, pasti kamu akan mengerti lebih jauh lagi. Kerjakan modul dalam waktu 120 menit. Apa yang harus kamu kerjakan? Tugas siswa, kamu harus membaca buku itu dan memahami PPT yang Ibu buat, lalu kamu kerjakan pertanyaan 1-5, tulis pertanyaannya, lalu kamu salin di buku latihan. Jawab sebaik mungkin dengan singkat dan benar. Lalu apalagi tugasnya? Aktivitas 1.2 mengidentifikasi penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Sebutkan nama-nama penyakitnya, cocokkan dengan yang ada di buku paket 1-6, lalu apa penyebab penyakit tersebut, lalu mengakibatkan apa dari penyakit tersebut, lalu bagaimana cara upaya pencegahannya. Semua ditulis, dibikin tabel, dikerjakan di buku tulis IPA, dan dikumpulkan sesuai dengan tanggalnya. Tetap semangat ya, terima kasih, selamat mengerjakan.